Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran seni budaya pada hari ini, silahkan kalian siapkan LKS seni budaya dan buku tulis berikut alat tulisnya juga. Silahkan dibuka LKS-nya bab 3, yaitu materi tentang seni tari. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai level dan pola lantai pada gerak tari yang Bu Ida share melalui video YouTube. Nah, namun sekarang saya akan menjelaskan secara langsung materi ini, jadi silahkan disimak baik-baik. Oke. Sudah dibuka semua halaman 36? Oke, sudah ya. Sekarang materi tentang seni tari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai dengan iringan. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai secara percaya diri. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik mampu memeragakan gerak tari berdasarkan dan dengan level dan pola lantai sesuai iringan dan dibawakan secara percaya diri. Oke, langsung saja. Materi yang A, kita akan membahas mengenai level dan pola lantai pada gerak tari. Sebelumnya Bu Ida tanya dulu, apa sih pengertian dari tari? Nanti silahkan dijawab ya. Sedangkan pengertian dari level, tarian kerap dijadikan sebagai cara bagi manusia dalam mengungkapkan perasaan dan juga ekspresi jiwa. Itu adalah fungsi dari tarian yang dibawakan atau dipertunjukkan. Sedangkan pengertian dari level gerak yaitu tingkat ketinggian yang mampu dijangkau oleh penari saat melakukan suatu gerakan. Itu adalah pengertian dari level gerak tari. Diingat-ingat. Sedangkan level gerak tari sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama level tinggi, yang kedua level sedang, yang ketiga adalah level rendah. Jadi ada 3 bagian level pada gerak tari. Fungsi level sendiri pada gerak tari yaitu untuk mencapai dinamika suatu tarian. Agar sebuah tarian itu terlihat dinamis, terlihat bervariasi, itu dipertontonkan dengan menggunakan suatu level gerak tari. Kalau sebuah tari dipertunjukkan dengan hanya satu level saja, contohnya semua tari di Indonesia dipertunjukkan secara level tinggi. Jadi seorang penari hanya berdiri saja dengan melakukan suatu gerakan. Maka orang yang menyaksikan pertunjukan tari itu menjadi monoton, kurang menarik. Oleh karena itu sebuah tarian ada yang menggunakan level rendah juga dengan cara duduk atau dengan cara kedua kaki ada di lantai dan badannya agak jongkok. Itu termasuk level rendah. Lalu juga level gerak tari berfungsi sebagai menunjukkan suatu tokoh dalam penampilan sebuah tarian. Contohnya sebuah tarian yang dipertunjukkan oleh 2 orang atau dinamakan tari berpasangan. Biasanya kalau 2 orang itu kan ada laki-laki sama perempuan kalau berpasangan. Lah di situ untuk membuat penonton itu tahu karakter sebuah tokoh itu dilakukan dengan pertunjukan level tersebut. Contohnya kayak perempuannya melakukan level tinggi berdiri, lalu laki-lakinya melakukan level rendah dengan cara jongkok. Oh, berarti karakter
laki-lakinya seperti ini, lemah lembut, lalu perempuannya seperti ini. Itu kita bisa mengetahui dengan kita pertontonkan sebuah level. Seperti itu. Terus juga level gerak itu berhubungan dengan ruang, waktu, dan juga tenaga. 3 hal ini merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang penari, yaitu ruang, waktu, dan juga tenaga. Ruang itu apa? Ruang itu adalah tempatnya. Tempat yang digunakan untuk menari. Contohnya kayak panggung. Ruang apa kalau panggung? Ruang tertutup. Kalau semua ada di dalam gedung. Kalau di luar gedung, bukan di dalam ruangan, maka dikatakan ruang terbuka. Terus juga waktu. Seorang penari itu juga membutuhkan waktu agar mencapai sebuah tempo yang ditentukan. Jadi waktunya kita harus memikirkan di awal pertunjukan, waktu yang dibutuhkan berapa lama. Terus untuk menyampaikan pesannya dalam waktu 3 menit kira-kira cukup apa enggak, itu juga harus diperhitungkan. Dan juga tenaga. Seorang penari tidak hanya menarikan sebuah tarian dengan lemah lembut, lemah gemulai, pelan-pelan, tidak. Tapi juga harus ada tenaganya. Intensitas tenaganya harus terlihat. Kalau cuma lemah lembut seperti ini, maka orang yang melihat juga gergetan, kok gitu narinya. Tapi kalau ada tenaganya, terus raut wajahnya juga meyakinkan penonton, senyum. Kalau ekspresi sedih juga kita menampilkan kesedihan, itu maka penonton akan lebih tertarik untuk melihat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai 3 level gerak tadi. Yang pertama yaitu level tinggi terlebih dahulu. Apa sih itu level tinggi? Level tinggi yaitu level yang dilakukan oleh penari dengan cara melakukan lompatan sambil mengayunkan salah satu tangan ke atas. Itu dinamakan level tinggi. Terus ada juga level tinggi itu diperumpamakan seperti kita mengangkat 2 tangan kayak penari balet dengan memutar-mutar, melonjakkan 1 kaki ke atas, 1 kaki di bawah, atau 2 kaki angkat secara bebarengan. Itu juga dinamakan level tinggi. Jadi level tinggi itu dilakukan dengan berdiri tegak dan juga satu anggota tangan diangkat ke atas atau 2 anggota tangan diangkat ke atas. Begitupun 1 anggota kaki diangkat ke atas, itu dinamakan level tinggi. Level tinggi dilakukan oleh penari, baik penari tunggal atau penari berpasangan, juga dilakukan oleh penari berkelompok. Contoh tariannya, kalau tari tunggal itu ada namanya tari remong. Lalu di sini ada tari berpasangan, contohnya adalah tari papatai, tari bambangan cakil, dan juga tari kecak Bali. Tari berpasangan itu dilakukan oleh 2 orang, baik perempuan-perempuan atau perempuan laki-laki atau laki-laki dengan laki-laki. Pokok yang dilakukan oleh 2 orang. Tidak hanya harus laki-laki sama perempuan, tidak. Jadi bisa laki-laki, perempuan-perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Kalau tari tunggal maka dilakukan oleh 1 orang tunggal, baik perempuan saja atau laki-laki saja. Kalau tari berkelompok, di sini contohnya adalah tari kecak yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Jadi kalau kurang dari 3 orang bukan dikatakan tari kelompok. Bisa dipahami ya?